Puji Tuhan, haleluya. Nah, jumpa lagi bersama program kita diberkati. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Dan biar buahmu itu tetap, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu nama Tuhan Yesus, maka Bapa di surga akan memberikan permintaanmu. Haleluya. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kepadamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana seluruh umat Nasrani, saya percaya, orang percaya sedang memperingati hari Pentakosta. Nah, hari ini tepatnya tanggal 31 Mei 2020 adalah hari Pentakosta. Saudara, hari di mana pencurahan Roh Kudus, ya. Hari ke-50 semenjak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati atau Paskah, dan inilah hari yang telah dijanjikan Bapa bahwa Yesus sebelum terangkat ke sorga berpesan, ya, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan hari inilah pencurahan Roh Kudus itu, saudara. Dan puji Tuhan, saya percaya dimanapun Anda berada, waktu menyaksikan video singkat ini, maka kita diberkati dan kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, peristiwa yang sangat luar biasa ini terjadi pada waktu orang-orang percaya, termasuk ke-11 murid, ya. Mereka ada di satu tempat dan mereka berkumpul. Dan tiba-tiba turunlah tiupan angin dari langit yang begitu keras, ya, begitu menggemparkan, dan tidak hanya terdengar di tempat mereka berada, tetapi juga di luar sana pada waktu itu sedang mengalami pengalaman yang sama, ya. Cuma bedanya, ya, mereka yang sedang berkumpul menanti janji Bapa itu dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam doa, dalam penyembahan. Karena pada waktu Yesus naik ke sorga, mereka diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem, ya. Selama 10 hari mereka bergumul berdoa. Tinggal di Yerusalem itu ada tinggal berdoa, tinggal memuji, tinggal menyembah, tinggal beribadah, ya. Tidak boleh meninggalkan ibadah itu atau Yerusalem itu. Nah, saudara, dan akhirnya pada tiba waktunya, maka Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu berbedanya, mereka juga mengalami ada tiupan angin, mereka tahu peristiwa itu, saudara. Tapi perbedaannya, ya, murid-murid atau rasul-rasul itu tiba-tiba, saudara, ada mengeluarkan ada lidah-lidah api, ada bertebaran pada saat itu, saudara. Dan tidak hanya sampai di situ, terjadi lagi pencurahan Roh Kudus, dan mereka menerima Roh Kudus pada waktu itu, saudara. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kemudian mulai ada bahasa-bahasa lain, ya, bahasa-bahasa yang membuat orang-orang yang ada di luar pada waktu itu, termasuk orang-orang Yahudi dan orang yang berkumpul itu bingung. Hei, mereka kan adalah orang-orang Galilea, tapi kenapa mereka berbahasa adalah bahasa kita di sini, saudara? Ini terjadi keanehan menurut mereka. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus kalau sudah bekerja, saudara, memang membingungkan orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang belum mengenal Allah, ya, di dalam Yesus, ya, tidak mengerti kebenaran, saudara. Tapi ada juga yang berkata, lah, mereka ini mabuk oleh anggur kok, ya kan? Oleh anggur mereka mabuk oleh. Dan akhirnya Roh Kudus gerakkan Petrus dan ke-11 murid ini, dan bangkitlah mereka berdiri untuk menjelaskan. Karena ini pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang harus diluruskan, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pertama-tama pada waktu Petrus bangkit, saudara, ya, dari duduknya, dia mulai menjelaskan dengan suara yang nyaring, dia berkhotbah, dia menyampaikan kabar baik ini. Saudara-saudaraku, orang-orang Yahudi dan kamu orang-orang Yahudi dan orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah bahwa mereka ini bukan mabuk oleh karena anggur seperti yang Anda duga. Tetapi ini masih jam 9, saudara, ya. Tetapi ini terjadi karena firman Tuhan sudah disampaikan lewat Nabi Yoel, ya. Roh Kudus akan dicurahkan di akhir zaman ini kepada semua manusia, ya.
termasuk kepada taruna-taruna, orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan hamba-hamba Tuhan ya akan dipakai luar biasa, saudara. Dan harapan saya juga, doa saya, biar kita semua juga ya yang sedang menyaksikan rekaman singkat ini, kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Karena firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning, penuai-penuainya masih sedikit, saudara. Mari bersama dengan saya, kita mau menjadi penuai di akhir zaman. Ini sudah waktunya. Ini tidak main-main lagi, saudara. Mari, ada kegerakan Roh Kudus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus ya adalah tidak hanya menolong kita, tetapi juga dia memberikan semangat. Dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Dengan melayani Tuhan, maka saya percaya, saudara, ya, dengan kita melayani Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak mau tahu, kita memang tidak semua dipanggil untuk menjadi pendeta, tapi kita semua dipanggil untuk menjadi pelita, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan jelas sekali di sana, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dunia ini kita juga harus menjawab, ya. Ada banyak yang sedang bertanya-tanya. Siapa yang harus menjawab pertanyaan itu? Waktu saya baca firman Tuhan, ternyata setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan adalah yang ditugaskan Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia ini yang dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Nah, mujizat akan terus terjadi, saudara. Ya, di situ dikatakan tanda-tanda heran akan dinyatakan, saudara. Ya, peristiwa-peristiwa besar Tuhan akan kerjakan di tengah keadaan situasi kondisi seperti ini, saudara. Maka mari kita mulai terbuka mata kita. Kita mau melihat ya kehebatan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mata akan melihat, telinga akan mendengar bahwa apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan jadwalkan dalam kehidupan kita, itu selalu indah pada waktu Tuhan. Kita akan melihat dan saudara akan mengalami sendiri. Ya, itu sebabnya mari kita mau menjadi pemberita-pemberita Injil. Jangan pernah takut dengan keadaan, jangan pernah takut dengan kondisi. Siapapun, saudara, beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah, tegurlah yang salah, dan bawalah mereka yang belum mengerti akan kebenaran, supaya mereka juga mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Saudara, jangan pernah takut. Roh Kudus bersama dengan kita. Saya percaya Roh Kudus tugasnya adalah untuk menolong kita, membantu kita. Kita tidak mungkin bisa berkata-kata. Lihat Petrus, tatkala Roh Kudus memenuhi keadaan mereka, dia mulai berkata-kata. Satu kali berkhotbah, 3.000 yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama bekerja pada di dalam Petrus dan murid-murid atau rasul-rasul. Roh Kudus juga itu akan bekerja lewat kehidupan kita. Apapun jabatan, apapun pekerjaan, apapun yang sedang kita emban dalam kehidupan kita, mari serahkanlah. Biar kita harus andalkan Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja terus di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa biar ini boleh menjadi kekuatan ekstra dalam kehidupan kita. Kita tetap semangat, kita tetap bergairah, kita tetap memberitakan kabar yang adalah perintah agung Tuhan Yesus ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari tempat ini saya ucapkan berkat buat kita sekalian. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang berdosa saya percaya dengan pengakuan dan kita melepaskan pengampunan, Bapa di surga akan mengampuni setiap kita. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada, terimalah berkat ini dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, dan mengucap syukur atas renungan singkat yang Tuhan izinkan apa yang saya sampaikan, biar ini boleh menjadi kekuatan lagi di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Dan jumpa lagi bersama program kita Diberkati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara belum like dan subscribe, silakan ya. Yang belum khususnya, yang sudah, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.